Halo semuanya, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami terkait implementasi dari energi terbarukan berbasis microgrid hybrid untuk daerah pedesaan di Indonesia. Pertama-tama, kita akan memulai dengan permasalahan terkait energi di Indonesia. Rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 98,3% dengan jumlah rumah tangga di atas 1,8 juta. Namun sayangnya masih ada 2.500 pedesaan yang tidak memiliki akses ke listrik. Bahkan beberapa dari pedesaan tersebut hampir tidak memiliki akses sama sekali ke listrik. Yang dimana itu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini tentunya dikontribusi oleh masalah geografis yang menyebabkan distribusi listrik ini menjadi terhambat untuk beberapa kasus di beberapa daerah di Indonesia. Generator diesel masih banyak digunakan di berbagai pedesaan di Indonesia. Namun tentunya penggunaan generator diesel untuk pembangkitan listrik ini tentunya sangat tidak efisien secara operasi dan juga biaya. Dan pada kenyataannya penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 15% dari total keseluruhan produksi energi di Indonesia. Sedangkan negara kita memiliki tujuan untuk mencapai target 23% untuk energi terbarukan ini di tahun 2025. Oleh karena itu tentunya kita memiliki gap dan juga potensi yang sangat besar di saat ini untuk energi terbarukan. Nah, di presentasi kali ini kami mengajukan sebuah konsep untuk solusi energi terbarukan ini, yaitu dengan konsep microgrid. Nah, sebenarnya apa itu konsep microgrid? Yaitu konsep microgrid adalah konsep distribusi daya listrik di mana sumber dari energi listrik ini didapatkan dari sumber energi lokal. Dan ini tentunya berbeda dengan konsep um, distribusi sentral yang mungkin kita kenal di perkotaan, di mana di sistem distribusi sentral, energi listrik dihasilkan dari sebuah pembangkit yang berlokasi di suatu daerah tertentu, dan pembangkit ini biasanya mensuplai tidak hanya satu kota tapi ke banyak kota atau daerah. Nah, kelebihan dari microgrid ini salah satunya ialah dapat mengurangi power loss yang biasanya diakibatkan dari transmisi daya yang panjang dari pembangkit ke rumah. Dan juga konsep microgrid ini tentunya bila kita kaitkan dengan daerah pedesaan, ini bisa memaksimalkan utilisasi dari sumber energi terbarukan yang ada di suatu daerah pedesaan. Dan storage unit di microgrid ini juga bisa untuk menyimpan excess energi yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang ada di daerah tersebut. Nah, di bahasan selanjutnya kita akan membahas terkait potensi dari energi terbarukan untuk konsep microgrid hybrid yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu energi potensial yang bisa digunakan dalam hybrid microgrid. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga surya saat ini kebanyakan menggunakan panel fotovoltaik, di mana panel fotovoltaik ini menggunakan efek fotolistrik. Nah, dari cahaya matahari energinya akan ditangkap pada solar PV ini. Kemudian dari yang sudah terkumpul itu akan dilanjutkan ke solar battery charger. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya di Indonesia ini masih lumayan fluktuatif sehingga dayanya tidak bisa kontinu. Dari solar battery charger ini masuk ke solar battery. Nah, dari baterai ini kemudian dilanjutkan ke inverter untuk diubah menjadi listrik AC ataupun DC 220 volt yang biasa digunakan oleh user. Nah, di sini juga terlihat ada diesel generator sebagai opsional. Jadi ketika mungkin intensitas cahaya memang rendah dalam beberapa hari, akan digunakan diesel generator untuk cadangannya. Tabel berikut menunjukkan
adanya potensi solar irradiation di Indonesia untuk menggunakan PLTS tadi. Dapat dilihat bahwa global horizontal irradiation di Indonesia rata-ratanya adalah 4,8 kWh per meter persegi per hari, dengan puncaknya berada di 5,7 kWh per meter kuadrat per hari. Dan kumulatif power di Indonesia setelah dilihat yaitu ada 112.000 gigawatt power. Hal ini karena Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara tropis dan potensi terbesarnya berada di Nusa Tenggara, Papua, dan Sulawesi. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Berbeda dengan PLTA skala besar, PLTMH ini lebih mengandalkan aliran ataupun beda ketinggian sungai yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan bendungan dan relokasi penduduk akibat pembuatan bendungan. Tenaga mikrohidro ini biasanya berada di skala di bawah 100 sampai 200 kW. Kondisi air yang dimanfaatkan dalam PLTMH ini memerlukan kapasitas air dan ketinggian tertentu untuk bisa berjalan. Pada prinsipnya, PLTMH ini menggunakan aliran dan debit air dari beda ketinggian sudah ada untuk menggerakkan turbin yang akan menggerakkan shaft dari generator listrik yang kemudian akan disalurkan ke warga. Dari gambar berikut menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi PLTMH di Indonesia. Bisa dilihat bahwa di Kalimantan Barat adalah potensi tertinggi di mana sungainya memiliki potensi lebih dari 40 MW, diikuti dengan Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan di angka sekitar 30 sampai 40 MW. Dengan total potensi yang ada di Indonesia adalah 0,46 GW. Dari total itu hanya 21%-nya yaitu 0,098 GW yang sudah berhasil dimanfaatkan. Potensi selanjutnya adalah dari bioenergi. Bioenergi sendiri merupakan energi terbarukan yang berasal dari campuran gas yang dapat terbakar dihasilkan oleh fermentasi dari bakteri anaerobik yang menfermentasikan biomasa dalam beberapa hari untuk menghasilkan gas. Sisa dari hasil agrikultur merupakan sumber yang sangat potensial untuk biogas ini. Seperti kayu dan sisa hasil panen dapat diproses menjadi listrik. Kemudian minyak makan untuk biodiesel dan tumbuhan berpati untuk bioetanol. Selain dari sisa hasil agrikultur, bisa dimanfaatkan juga dari kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak ini akan dilakukan proses composting oleh bakteri anaerobik untuk menghasilkan gas. Alat untuk menghasilkan biogas ini adalah biodigester. Biodigester akan mengubah kotoran dan limbah organik yang telah dicampur dengan air, kemudian akan mengalami proses anaerobik yang menghasilkan biogas yang terdiri dari metana sekitar 40-70%, kemudian CO2 dan gas lainnya. Bisa dilihat di skema gambar ini bahwa kotoran hewan yang dikumpulkan akan dimasukkan ke biodigester untuk mengalami proses anaerobik. Kemudian gas hasilnya akan digunakan sebagai pemanas air ataupun bahan bakar di kompor, masak. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk generator listrik. Selain itu, sisa-sisanya juga bisa digunakan untuk pertanian. Berikut ini adalah gambaran tentang potensi biogas dari kotoran sapi di Indonesia. Dari tabel ini menunjukkan populasi sapi potong di Indonesia, kemudian perkiraan hasil kotoran sapi per hari dan potensi energi listriknya. Satu sapi sendiri bisa menghasilkan 10 kg kotoran per hari. 1 kg kotoran sapi bisa menghasilkan 0,034 meter kubik biogas. LHV dari biogas kotoran sapi ini sendiri adalah 20 MJ per kilogram. Potensinya ini mencapai 74 GWh per hari, yaitu 10% dari total pembangkitan di Indonesia. Potensi terbesarnya adalah berada di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, kemudian Lampung. Untuk mengimplementasikan solusi yang kami tawarkan, kami mensimulasikannya di aplikasi Homer Pro, yaitu singkatan dari The Hybrid Optimization Model for Electric Renewables, salah satu tool populer untuk desain sistem pembangkit listrik hybrid menggunakan energi terbarukan.
Homer Pro mensimulasikan dan mengoptimalkan sistem pembangkit listrik baik standalone maupun grid connected yang dapat terdiri dari kombinasi turbin angin, fotovoltaik, microhydro, biomasa, generator, mikroturbin, fuel cell, baterai, dan penyimpanan hidrogen, dan melayani beban listrik maupun termal. Kami menggunakan Homer ini untuk mensimulasikan sistem microgrid yang paling sesuai untuk daerah yang kami pilih. Dalam mengimplementasikan simulasi Homer ini, kami mengikuti diagram alir berikut, di mana setelah memilih daerah yang ingin kami implementasikan sistem ini, pertama kami melakukan studi terhadap sumber EBT yang tersedia pada daerah tersebut, dan dipilih EBT dengan potensi tertinggi. Kemudian, dilakukan juga survei terhadap sistem pembangkitan listrik pada daerah tersebut, di mana ditentukan profil beban yang diperlukan dan mengambil data mengenai sistem pembangkitan yang sudah tersedia pada daerah tersebut. Kedua data tersebut akan menghasilkan perumusan masalah yang ingin kami selesaikan. Berdasarkan perumusan masalah dan pengajuan EBT yang terpilih, kemudian dilakukan pemilihan komponen, teknologi, dan validasi biaya dari masing-masing komponen. Ketiga data utama, yaitu komponen, data potensi energi, dan batasan ekonomi dan batasan lainnya, dimasukkan menjadi data input dan parameter untuk Homer Pro. Hasil simulasi akan menunjukkan analisis ekonomi oleh Homer Pro, yaitu net production cost dan cost of electricity yang berdasarkan data tersebut akan menghasilkan kombinasi hybrid microgrid yang paling optimal untuk daerah yang ingin kami implementasikan. Kami memilih Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang memiliki populasi 6.700 orang, memiliki rasio elektrifikasi yang rendah, dan sekitar 45% dari tenaga di sana masih dihasilkan oleh tenaga diesel. Kecamatan ini memiliki beberapa potensi untuk energi terbarukan, di mana terdapat sekitar 4.203 jumlah sapi ternak secara total yang dapat dimanfaatkan sebagai biomasa. Sungai Moru-Moru yang memiliki total head 50 meter dan debit 675 liter per second yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkitan listrik tenaga hidro. Dan iradiasi horizontal surya global sebesar 5,7 kWh per meter persegi per hari yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan fotovoltaik atau panel surya. Nah, dari potensi tersebut, pada software Homer, kita memasukkan beban profil listrik yang kira-kira bakalan sama dengan Kecamatan Lasiolat. Seperti di penelitian dari yang saya dapatkan, kita melihat Kecamatan Ngadungala di Sumba Timur itu mirip dengan Kecamatan Lasiolat yang sama-sama di Nusa Tenggara Timur. Dengan profil tersebut kita milih 1733 kWh per harinya dengan profil beban seperti gambar yang di slide ini. Untuk parameter input komponen dari software Homer, kami memasukkan komponen-komponen seperti konverter, fotovoltaik, dan turbin hidro, serta generator biogas. Nah, dari generator semua komponen tersebut dibuat rangkaian microgrid seperti di gambar ini, dengan tambahan storage baterai asid yang berkapasitas 12 volt. Untuk parameter masukan Homer tentang resources atau sumber daya, kami memasukkan yang pertama adalah Global Horizontal Irradiation dengan sumber data dari NASA yang diambil secara real time, yang kira-kira rata-ratanya adalah 5,5 kWh per meter kuadrat per harinya. Dan yang kedua adalah sumber biomas, yaitu dari kotoran sapi senilai 420 ekor sapi dengan jumlah kotoran 4,2 ton per harinya yang menghasilkan 0,034 meter pangkat 3 per kilogram kotoran biogas per harinya dengan heating value sebesar 20 megajoule per kilogram. Hasil simulasi kemudian menunjukkan konfigurasi yang paling hemat secara ekonomik atau secara cost of electricity yang paling rendah adalah kombinasi seperti tadi dengan kapasitas pembangkit biogas 240 kW, fotovoltaik 92,4 kW, baterai 405 unit, konverter 129 kW, serta turbin air mikrohidro 27,5 kW.
Hasil tersebut memperlihatkan pembangkitan dengan pembagian seperti gambar ini, dengan fotovoltaik 22,4%, biogas 33,3%, PLTMH 44,4%. Dari data yang kami dapatkan, terdapat 3,49% excess electricity yang terbuang dan tidak dapat disimpan di storage, dan hanya 0,06% beban listrik yang tidak dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah cukup optimal dalam mengontrol beban listrik serta mengatur kapasitas listrik yang sudah dibangkitkan. Dari data ini juga terlihat bahwa seluruh kebutuhan listrik dapat dipenuhi oleh 100% renewable energy. Kemudian kita dapat membandingkan hasil simulasi microgrid dengan pembangkitan diesel 100%. Dari faktor emisinya, pembangkitan dengan microgrid renewable energy 100% menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, bahkan hingga 1% dari nilai emisi generasi diesel. Hal ini diakibatkan karena pembangkitan diesel itu 100% membakar bahan bakar diesel, dan microgrid hanya dipakai oleh pembangkit listrik biogas yang memiliki total pembangkitan yang hanya 33%. Dan biogas sendiri merupakan salah satu bahan bakar yang menghasilkan emisi yang tidak terlalu tinggi. Pembangkitan secara hybrid dapat juga dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga diesel jika sumber daya renewable energy pada daerah tersebut tidak terlalu mencukupi. Dapat dihybridkan dengan diesel dengan flowchart kontrol daya seperti ini pada gambar ini. Nah, renewable resource kadang memiliki masalah kelangkaan dan fluktuasi yang berlebihan. Jadi diperlukan baterai untuk menyimpan daya jika misalnya terjadi kelebihan daya, serta algoritma charge baterai yang paling efektif seperti flowchart di slide ini. Di sini dapat dilihat dari aplikasi Homer Pro dibuat simulasi biaya untuk investasi, biaya untuk produksi, mengoperasikan, dan biaya produksi listrik dari kedua sistem, yaitu sistem microgrid hybrid dan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Kita mulai dari parameter pertama, yaitu kapital. Pada tabel sebelah paling kanan, terlihat bahwa modal untuk membangun sistem microgrid ini lebih mahal, yaitu $591.000 dibandingkan PLTD yang hanya $120.000. Namun di parameter kedua, yaitu operating cost, biaya untuk mengoperasikan sistem microgrid lebih murah, yaitu $51.000 dibandingkan PLTD yang mencapai $334.000. Di sini salah satu faktornya adalah karena bahan bakar diesel harus disediakan setiap tahunnya. Dan itu termasuk ke dalam biaya operating cost. Yang ketiga adalah cost of electricity atau biaya untuk memproduksi 1 kWh dari listrik. Untuk sistem microgrid, COE-nya adalah $0,207 per kWh, sedangkan untuk pembangkit PLTD, COE-nya mencapai $0,555 per kWh. Ini menandakan bahwa sistem microgrid ini dapat memproduksi listrik dengan biaya yang lebih murah, bisa 2 kali lipat lebih murah dibandingkan PLTD. Parameter terakhir adalah net production cost atau penjumlahan semua parameter sebelumnya untuk operasi 10 tahun. NPC dari sistem microgrid mencapai $969.000. Ini jauh lebih murah dibandingkan NPC dari PLTD yang mencapai $2,6 juta. Tabel di bawah menunjukkan simulasi perhitungan payback period atau waktu di mana kedua sistem dapat menghasilkan keuntungan setelah dibangun. Ada beberapa asumsi yang digunakan di sini. Yang pertama adalah daya yang diproduksi oleh kedua sistem adalah sama besarnya.
untuk setiap tahun. Yang kedua adalah harga jual listrik yang diproduksi. Kami menetapkan harga jual sedikit di atas harga break-even, yaitu harga jual di mana keuntungan yang didapat dari daya yang dijual sama dengan penjumlahan harga produksi dan juga biaya per tahunnya. Dan yang ketiga adalah suku bunga bank. Berdasarkan referensi yang kami gunakan, yaitu rilis dari Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2019, suku bunga bank untuk pengembangan EBT adalah 3%, yang dimaksudkan untuk memperbesar rasio elektrifikasi menggunakan EBT di Indonesia, sedangkan untuk diesel adalah 6%. Dari data yang kami gunakan ini didapatkan bahwa payback period atau waktu di mana sistem microgrid hybrid ini menghasilkan keuntungan adalah setelah 9 tahun. Sedangkan untuk PLTD waktunya adalah 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa sistem microgrid hybrid dapat menghasilkan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan PLTD, dengan harga jual listrik yang lebih murah juga. Terdapat 4 kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama adalah sistem microgrid hybrid berbasis EBT yang dikembangkan sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedalaman. Yang kedua, sistem ini dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dijadikan energi terbarukan, seperti surya, mikrohidro, dan biogas yang dihasilkan dari feses sapi. Yang ketiga, studi kasus yang dilakukan di kawasan Lasiolat, NTT, dapat memberikan gambaran atau skematik umum dari sistem microgrid hybrid berbasis EBT ini yang dapat memproduksi listrik dengan biaya atau cost of electricity yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan PLTD. Yang keempat adalah apabila permintaan memuncak dan energi yang dihasilkan dari EBT tidak mencukupi, maka sistem microgrid dapat mengintegrasikannya dengan pembangkit listrik tenaga diesel untuk memenuhi kebutuhan yang memuncak. Apabila dihubungkan dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pengembangan berkelanjutan, sistem ini dapat memenuhi 2 SDG. Yang pertama adalah SDG nomor 7, karena sistem ini menggunakan EBT secara dominan, maka energi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua adalah SDG nomor 13, karena operasi dari sistem ini tidak menghasilkan emisi yang signifikan seperti pada kasus ini diambil pembangkit listrik tenaga diesel, maka sistem ini tidak berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.